Direktur Politeknik NSC Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Eko Cipto Juwono, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Fadhil NSC Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Arif, Sarjana Ekonomi, Magister Finance dan Accounting. Yang terhormat Ibu Rosdiana, Putri pendiri dari Politeknik NSC, yaitu Bapak Sukadi, almarhum Bapak Sukadi. Yang terhormat Bapak Nuzul Ramadan dari ISK. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari perusahaan yang sempat hadir pada acara hari ini. Yang terhormat Senat Politeknik NSC. Yang terhormat orang tua, wisudawan dan wisudawati. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Suratman. Yang saya cintai para wisudawan dan wisudawati Politeknik NSC Surabaya, serta yang terhormat seluruh undangan. Pagi hari yang cerah dalam pengertian cerah sebenar-benarnya. Nanti siang panasnya luar biasa. Surabaya sedang kemarau panjang. Tapi hari ini kita bergembira karena anak-anak kita berhasil menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmat-Nya lah maka pada hari ini kita bisa menyelenggarakan acara wisuda yang ke-14 Politeknik NSC Surabaya untuk meluluskan wisudawan-wisudawati program Diplomatika. Para hadirin yang berbahagia, selalu saya sampaikan di acara-acara seperti ini bahwa Politeknik NSC memiliki sejarah yang cukup panjang. Politeknik NSC sendiri didirikan sejak tahun 1997 dan sampai saat ini telah menghasilkan lulusan sebanyak 782 lulusan program Diplomatika. Dan pada hari ini di wisuda sebanyak 67 lulusan. Rata-rata indeks prestasi kumulatif seluruh wisudawan-wisudawati pada hari ini adalah 3,35 rata-rata, meningkat dibandingkan wisuda tahun lalu, yaitu 3,22. Hal ini berarti bahwa penyerapan ilmu pengetahuan, skill dan lain-lain dari tahun ke tahun semakin meningkat, terbukti dengan rata-rata indeks prestasi kumulatif tahun ini semakin baik dari tahun yang lalu. Tentu peningkatan ini tidak lepas dari peranan dosen, staf,
perubahan kurikulum serta nuansa akademik yang terbangun di Politeknik Energi Surabaya. Selain yang utama tentu dari mahasiswa-mahasiswa Politeknik Energi Surabaya itu sendiri. Hal yang membanggakan saya adalah bahwa sebagian besar para wisudawan hari ini sebagian besar telah bekerja, ya, telah bekerja. Bahkan ada yang mulai dari awal kuliah bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri. Ya. Ada yang dari awal bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri. Sehingga saya sendiri secara pribadi memberi apresiasi yang tinggi karena tidak mudah kita bekerja sambil kuliah. Pagi di tempat kerja biasa kita dimarahi atasan, ya, dimarahi atasan. Nanti malam kita ke kampus lagi, pulang kerja langsung ke kampus, dapat tugas lagi yang banyak dari dosen, ya, luar biasa. Jadi seakan-akan dalam waktu 1 bulan itu 30 hari, ya, misalnya 30 hari, enaknya itu cuma 1 hari, yaitu saat gajian saja. 29 hari nggak enak. Dimarahi atasan, dapat tugas dari dosen banyak dan sebagainya. Cuma 1 hari saja enaknya. Tapi besoknya sudah habis lagi, ya. Bayar paket data, ada yang nyicil motor, macam-macam. Nanti 29 hari tidak enak lagi. Tapi kalian mampu bertahan selama 3 tahun. Itulah mengapa saya memberikan apresiasi yang tinggi. Ya. Dan ini saya kira mahasiswa di perguruan tinggi lain tidak akan mampu seperti mahasiswa di Politeknik NSC Surabaya. Proses wisuda di sebuah perguruan tinggi merupakan puncak dari kegiatan akademik yang dilalui di sebuah perguruan tinggi. Demikian pula di Politeknik NSC Surabaya. Setelah melalui perjuangan yang panjang, maka tidak ada salahnya saya memberi apresiasi dengan memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, termasuk dan terutama kepada orang tua yang hadir pada hari ini. Saya bisa membayangkan betapa bahagianya orang tua kita saat kita menyelesaikan pendidikan. Seperti diketahui Bapak Ibu, anak saya juga seusia anak-anak Bapak dan Ibu juga. Jadi mereka juga sudah saya anggap seperti anak-anak saya sendiri, ya. Tidak boleh nakal, ya. Dan harus menghormati orang tua. Tapi semua baik-baik, ya, semua baik-baik. Ya, kesimpulan saya bahwa mereka selalu senang bertemu dengan orang tuanya. Kadang-kadang ada anak-anak yang selalu menghindar kalau ketemu orang tua, takut dimarahin. Tapi anak-anak kita ini tidak. Apalagi kalau lihat saya, pasti datang ke saya, gitu, ya. Untungnya mereka tidak minta uang. Ya, sekedar berkomunikasi, bagaimana kabar Bapak dan lain-lain. Tapi mereka hafal. Kalau ketemu dengan saya, pertanyaan saya biasanya cuma satu. Apa pertanyaan saya biasanya? Sudah gajian? Ya, kan? Sudah gajian? Ya. Kalau sudah gajian, alhamdulillah. Masih lama Pak, sabar, ya. Memang begitulah, ya. Saya senang sekali kalau mereka juga senang. Habis terima gajian, biasanya perasaan senang itu kita harus bagi juga. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di Politeknik NSC Surabaya sebagai sebuah perguruan tinggi juga melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang diwajibkan oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam
pendidikan di Politeknik MSC Surabaya sudah menjadi komitmen dari kami untuk selalu ditingkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun. Dibuktikan bahwa kita Politeknik MSC Surabaya sudah memperoleh pengakuan eksternal dari pihak eksternal, terutama dari pihak pemerintah, yaitu berupa terakreditasinya seluruh program studi di Politeknik MSC oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan secara institusi Politeknik MSC Surabaya pun juga sudah terakreditasi. Seperti sering kita dengar di televisi, di koran atau di berita di internet, bahwa saat ini marak berita tentang perguruan tinggi yang abal-abal, ya. Ada yang di wisuda tapi nggak pernah kuliah, ya. Dan seterusnya, ya. Dan itu cukup meresahkan masyarakat. Insya Allah Politeknik MSC selalu berkomitmen untuk mengikuti norma-norma dan aturan dari pemerintah. Terbukti telah terakreditasinya seluruh program studi dan institusi Politeknik MSC Surabaya. Masih banyak perguruan tinggi yang tidak terakreditasi secara institusi. Ya, masih banyak, karena mereka masih memiliki banyak kekurangan, ketidakmampuan manage dan lain-lain. Kemudian banyak pula program studi yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Saat ini sudah ada sekitar 300 lebih program studi yang dinonaktifkan oleh pemerintah karena tidak memiliki dosen yang cukup dan lain-lain. Kemudian pada proses jalannya pendidikan, kita berusaha untuk menjaga mutu proses di Politeknik MSC dengan membentuk bagian penjaminan mutu internal. Kita selalu mengawasi proses pendidikan apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, selain tentu penjaminan mutu dari pihak eksternal. Kemudian pada tahun ini juga ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya sehubungan dengan aturan pemerintah yang baru tahun 2014, bahwa mahasiswa atau lulusan sebuah perguruan tinggi diwajibkan atau berhak memperoleh surat keterangan pendamping ijazah atau diploma suplemen selain memperoleh ijazah dan transkrip nilai. Jadi khusus mulai wisuda kali ini, sebelumnya belum ada karena belum ada aturan pemerintah tersebut. Jadi bagi yang wisuda hari ini yang sudah memenuhi persyaratan kewajiban administrasi, maka memperoleh 3 ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah atau diploma suplemen. Ketiga dokumen ini adalah dokumen berharga, harus dijaga dengan baik dan semuanya dibuat dalam 2 bahasa sehingga bisa digunakan juga untuk melamar kerja di luar, ya, sehubungan dengan era globalisasi saat ini. Surat keterangan pendamping ijazah ini sangat penting, dianggap penting oleh pemerintah karena bisa mencerminkan portofolio dari anak-anak kita. Portofolio di dalamnya ada kompetensi, profesi dan sebagainya. Kemudian aktivitas dalam penelitian di Politeknik MSC Surabaya juga ada penelitian, sehingga publikasi penelitian diterbitkan dalam bentuk jurnal bisnis dan teknologi yang sudah 2 kali terbit dalam versi cetak maupun versi online. Ya. Ke depan kita merencanakan untuk membuat 4 jurnal lagi untuk masing-masing program studi. Kemudian di Politeknik MSC sendiri untuk mengembangkan atau memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka telah
dibentuk unit-unit bisnis di Politeknik NSC yang fungsinya adalah sebagai sarana bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Kemudian bisa ditayangkan yang slide 1. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Politeknik NSC Surabaya sendiri, bisa slide berikutnya, next page. Ya. Politeknik NSC sendiri dikelola oleh Yayasan Pendidikan Fajar NSC Surabaya yang di sebelah kanan itu diketuai oleh Pak Dr. Muhammad Ridwan Arif. Kemudian selain Yayasan Pendidikan Fajar NSC Surabaya, ada juga Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang. Itu lokasinya di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Itu juga dikomandoi oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Arif. Dan kedua-duanya ini masih di bawah naungan Yayasan Pendidikan Fajar, ya sama. Kedua yayasan ini mengelola masing-masing beberapa institusi. Untuk Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang itu mengelola 3 institusi saat ini, yaitu Stimintro Makassar, kemudian Universitas Fajar, dan Business and Management Institute. Kemudian di Yayasan Pendidikan Fajar NSC Surabaya mengelola Politeknik NSC Surabaya. Kemudian Politeknik NSC Surabaya membentuk unit-unit bisnis di bawahnya dalam bentuk lembaga khusus dan pelatihan NSC. Kemudian ada Hooders NSC, kemudian ada NSC ICT, kemudian ada Aguska dan NSC Press. Ya. Lanjut. Ini LKB NSC, itu lembaga khusus dan pelatihan NSC, memiliki visi menjadi lembaga khusus dan pelatihan terpercaya di Jawa Timur, ya. Dipimpin oleh Ibu Lilis Yuniarsi, ya, sebagai direktur. LKB NSC ini mengelola kursus-kursus dari pelatihan-pelatihan yang sifatnya hard skill, ya, dalam 4 bidang studi yang ada di Politeknik NSC Surabaya. Boleh berdiri Ibu Lilis untuk dikenalkan kepada undangan. Ya. Kita beri close, ya. Yang kedua adalah Aguska, atau kepanjangannya Great Upgrading Skill Knowledge and Attitude. Itu lembaga bisnis konsultan dan training. Ya, visinya adalah menjadi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai acuan jasa dalam peningkatan kapasitas perusahaan dan sumber daya manusia di Indonesia. Ini direkturnya di mana? Direkturnya adalah Ahmad Fitro. Bisa ke depan supaya kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu dari perusahaan ingin mengembangkan SDM-nya, hubungi Mas Ahmad Fitro ini, ya. Oke, kita beri close, ya. Terima kasih. Selanjutnya, Hooders. Bisa dipanggilkan direkturnya. Ya, Hooders ini adalah kepanjangannya adalah Human Development and Recruitment Services, yaitu sebagai unit yang mengelola atau menempatkan tenaga kerja, ya, bukan untuk mahasiswa dan lulusan NSC saja, tetapi untuk masyarakat umum yang membutuhkan pekerjaan
Jadi kita juga sangat mengharapkan dukungan support dari perusahaan untuk membantu Kuders ini. Nah, Kuders memiliki visi menjadi mitra kerja bagi dunia usaha dan industri serta masyarakat umum dalam hal penyediaan dan pengembangan SDM. Direkturnya adalah Ibu Endah Lestari. Bisa maju ke depan dulu. Ya, inilah Ibu Endah Lestari. Oke, terima kasih. Yang berikut, NSC ICT Development. ICT ini Information Communication and Technology Development memiliki visi menjadi pusat layanan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini membantu perusahaan maupun lembaga pendidikan lain untuk membangun website maupun sistem informasi mereka. Ya, sudah banyak yang di proyek-proyek yang ditangani oleh NSC ICT Development ini. Dipimpin oleh Bapak Rudianto sebagai direktur. Pak Rudi. Ya, berikut. Yang terakhir adalah NSC Press. Ini adalah unit yang baru, lembaga penerbitan yang memiliki visi menjadi penerbit yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui penerbitan diktat, buku ajar, jurnal ilmiah, dan barang cetakan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian. Dan yang sudah diterbitkan adalah 2 buah jurnal dan 2 kali terbitan buletin. Ke depan ini akan menerbitkan lagi buku-buku ajar dari para dosen, ya, dan diterbitkan secara dan dikomunikasikan secara online. Dipimpin oleh Bapak M. Saifuddin sebagai direktur. Pak Saifuddin. Ya, inilah unit-unit bisnis termasuk oleh teknik NSC, dan kami disupport penuh oleh grup Fajar Group. Mohon izin Pak Edo ditampilkan. Jadi disupport oleh Fajar Group, grup atau kantor yayasan pun di gedung Geraha Pena di Makassar. Ya. Ini grup-grup kita ada koran Fajar, ada radio, ada televisi, ada sementara saat ini ada semen, pabrik semen, dan ada 4 hotel. Maaf, 5 ya. Yang pertama adalah hotel di Batam, Nagoya Plaza, kemudian Yuna Kutai, kemudian Rombai Hotel di Biak, dan Kutai tadi di Balikpapan, Sasando di Kupang. Ya. Masih ada dalam proses pembangunan lagi di sebuah hotel. Demikian itu disupport kita, sehingga sebenarnya saya sangat berbesar hati bahwa jika lulusan-lulusan kita sudah menyelesaikan pendidikan bisa diserap oleh grup atau Fajar Group. Hanya lokasinya tersebar, ya, tidak di Surabaya. Kelemahannya anak kita di Surabaya itu senang dengan peribahasa mangan orang mangan yang penting ngumpul. Maunya di Surabaya saja, ya, harusnya keluar. Ya, keluar kalau bisa keluar negeri. Ada beberapa grup juga di beberapa kota di luar negeri, itu juga bisa dijadikan referensi. Kemudian kembali ke slide sebelumnya. Akhir kata dari kami sebagai manajemen Politeknik Indonesia Surabaya sangat mengharapkan bahwa kita bisa lebih meningkatkan diri ke depan, melihat kondisi makro, kondisi global ekonomi yang akhir-akhir ini mulai terasa sangat mempengaruhi, ya,
baik dunia bisnis maupun dunia perguruan tinggi. Apalagi tingkat kurs ya, nilai tukar valuta asing saat ini sudah tidak menentu. Meskipun demikian, saya ingin melaporkan juga bahwa jumlah mahasiswa aktif di Politeknik Indonesia Surabaya dari tahun ke tahun, pada tahun 2012, tahun akademik 2012-2013, jumlah mahasiswa aktif Politeknik Indonesia adalah 196 mahasiswa. Tahun 2013-2014 jumlah mahasiswa aktif adalah 309 mahasiswa. Kemudian 2014-2015 sebanyak 3.345 mahasiswa. Dan tahun akademik ini 2015-2016 jumlah mahasiswa aktifnya adalah sebanyak 340 mahasiswa. Sehingga ini tidak lepas juga dari pengaruh perubahan perekonomian global saat ini, apalagi di Surabaya dan sekitarnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak sekali PHK-PHK. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena tidak mampu lagi bertahan. Kalau menurut perkiraan saya, ada lebih dari 12.000 yang di-PHK tahun ini di Surabaya saja, belum di seluruh Indonesia. Itu pun juga yang dilaporkan ke Disnaker. Ada juga yang tidak dilaporkan, yaitu karyawan-karyawan kontrak yang kontraknya tidak diperpanjang lagi. Itu pun tidak dilaporkan, sehingga ini mempengaruhi daya beli masyarakat. Termasuk mahasiswa kita, lulusan kita hari ini, ada beberapa yang saya lihat tidak diperpanjang lagi kontraknya, ya kan? Ini membawa dampak yang luas bagi masyarakat. Mudah-mudahan di Surabaya ini bisa terjaga nuansa bisnis. Mudah-mudahan ada peningkatan, karena pada awal bulan Oktober ini saya melihat ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal ekonomi, terutama kurs yang tadinya sudah hampir 15.000 per US dollar, sekarang sudah 13.000. Jadi ada tren positif. Mudah-mudahan lulusan-lulusan kita, anak-anak kita ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian selama kita mengelola Politeknik Indonesia Surabaya juga, di Surabaya kondisi sangat aman, ya, tidak ada masalah-masalah. Ya. Tentu ini merupakan kesyukuran sendiri, sehingga kita bisa melaksanakan proses pendidikan dengan tenang. Hanya memang sering dilewati demo-demo, ya, dilewati saja. Tapi setelah itu selesai. Berbeda hanya dengan kalau kita berada di daerah yang rawan konflik dan sebagainya. Tapi di Surabaya sangat aman, ya, dan banyak pohon. Ya, banyak pohon. Kalau naik motor, kalau ada lampu merah, mereka tidak berhenti di lampu merah, tapi berhenti di bawah pohon supaya dingin. Dan itu sangat membangun, sehingga kita bisa melaksanakan pendidikan lebih baik lagi. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat dan Direktorat Pendidikan Tinggi termasuk Kopertis Wilayah 7, pengurus Yayasan Pendidikan Fajar MSC yang telah mensupport Politeknik MSC Surabaya selama ini, kepada dosen dan staf yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada mahasiswa. Kemudian para mitra kerja yang hari ini juga hadir. Saya juga sekaligus meminta kesediaan hari ini kita sisipkan acara untuk penandatanganan MOU, ya, MOU Memorandum of Understanding atau kesepahaman tentang pengembangan SDM. Demikian kira-kira sambutan saya. Saya juga sekaligus minta maaf kepada
para wisudawati, kalau selama 3 tahun di Politeknik NSC Surabaya ada kekurangan pelayanan yang dirasakan, baik pelayanan dari pihak dosen dan staf maupun dari fasilitas-fasilitas. Namun kita selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Direktur Politeknik NSC Surabaya.